Makanya kita nggak perlu amalan-amalan berat. Orang itu kita minta ijazah sama Habib, isi kamu, ini kamu, ini itu. Kalau seperti berotos, seperti berhadap, makmur gitu. Udah hatta dunia kebalik aman. Seperti berotos dan seperti berhadap untuk menjaga akidah benteng kita. Makanya di saat kita menuntut ilmu nih, ayat yang pertama yang diturunkan sama Allah itu ayat apa? Iqra al-alaq. Waktu Nabi di Gua Hira ya. Iqra ya Muhammad, baca. Baca ya Muhammad. Wa ma ana biqari, saya enggak bisa baca, Jibril. Iqra, baca, enggak bisa baca gua. Baca sampai 3 kali itu. Apa malaikat Jibril enggak paham kalau Nabi Muhammad tidak bisa baca? Lu paham enggak sih bahasa gitu? Tapi maksud malaikat Jibril bukan baca ayatnya. Iqra di situ baca sekelilingmu, baca sekitaranmu, baca kondisi dirimu itu, baca. Jadi pelajaran itu enggak harus yang tertulis di buku, di kitab. Pelajaran itu juga ada di kondisi kita, di suasana kita, di keluarga kita, gitu. Ya bisa kita petik pelajarannya. Apalagi bahasanya kita belajar ilmu agama nih. Makanya kalau antum perhatiin nih, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Di sini ada yang pegang Al-Qur'an. Surah Al-Alaq tuh, mungkin antum ada aplikasi Al-Qur'an tuh, di surah Al-Alaq bismi harusnya antara ba dan sin itu digabung. Itu disebut dengan hamzah wasol. Sama kayak bismillah. Antum kalau nulis bismillah kan ba sama sin digabung kan? Itu asalnya tengah-tengahnya itu ada alif. Tengah-tengahnya itu ismun. Bismillah digabung. Disebutnya hamzah wasol, digabung tuh dalam nahwu. Lain hal sama surah Al-Alaq, alifnya tetap ada. Kenapa demikian? Alif itu menunjukkan masa yang lama. Kalau kita mau diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami ilmu agama, enggak perlu waktu yang lama-lama, dengan menyebut nama Tuhanmu bisa. Itu yakin. Emang makna la ilaha illallah apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang dapat memberikan saya apapun kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang dapat memberikan saya mudarat kecuali. Tidak ada Tuhan yang memberikan saya manfaat kecuali. Tidak ada Tuhan yang memberikan saya kemuliaan kecuali. Tidak ada Tuhan yang memberikan saya kehinaan, yang menghinakan diri saya kecuali. Tanam ke dalam hati aman udah. Kalau manusia mau benci sama kita, ketawa ente. Manusia mau cinta sama kita, alhamdulillah. Mungkin ada di antara antum yang cinta sama anak. Apakah itu atas gerakan anak? Bukan. Atas gerakan Allah Ta'ala yang mengizinkan antum untuk cinta sama anak. Ya enggak? Anak cinta sama antum, sama seseorang. Emang atas keinginan anak? Lah bukan. Tuh. Ya, semua muahnya tuh kalau kita tanam itu kalimat tauhid luar biasa tuh. Makanya kenapa ada orang sering ngomong berkah dunia akhirat, berkah. Ente khidmat sama majelis nih berkah, ente khidmat sama ulama nih berkah, khidmat sama habaib berkah. Nyatanya mana? Betapa banyak saudara-saudara kita yang hidupnya begitu-begitu aja, nggak ada perkembangan. Apakah salah? Bukan, nggak salah. Salahnya di mana? Tauhid dia belum benar. Dia meyakini itu ulama yang ngasih keberkahan. Dia meyakini itu habib yang ngasih keberkahan. Bukan Allah yang ngasih. Oh. Kayak betapa banyak saudara-saudara kita dari kalangan anak-anak muda. Betul banget hadir maulid, bagus, masya Allah ya akhi, bagus hadir maulid, bagus banget. Ente salawat bertatap muka dengan para ulama, bagus. Tapi apakah dengan ente melakukan hadir maulid khidmat baik sama Allah, baik sama ulama, tapi ente nggak baik sama Allah Ta'ala, hablum minallahnya mana itu?
Kan harus imbang tuh. Hablum minallah sama hablum minannas. Kita khidmat sama guru jatuhnya hablum minannas. Paham? Hablum minannas tuh baik hubungan kita sama manusia, itu hubungan kita sama guru, hubungan kita sama habib, hubungan kita sama saudara, hubungan kita sama emak sama bapak. Tuh hablum minannas tuh jatuhnya. Ya. Karena kan orang fokus maaf fokusnya di hablum minannasnya doang. Diperbagus nih, wah pokoknya bagaimana nama gua di depan habib baik, nama gua di depan ustadz baik, nama gua di depan kiai anu baik. Di belakang tuh ustadz pacaran deh, gandengan tangan sama cewek. Syuf, apa ini dikatakan keberkahan nih? Ini kondisi kita. Bukankah keberkahan itu ziyadatul khair alal khair, bertambahnya kebaikan di atas kebaikan? Kalau kenyataannya begitu, mana bertambah kebaikannya? Mana? Tidak ada. Kenapa? Tauhidnya belum benar tuh. Oke, tancapkan dalam hati kita. Kita khidmat sama ulama semata-mata karena perintah Allah. Kita disuruh khidmat, disuruh cinta sama habib, disuruh cinta sama ulama, sama tuan guru. Bukan karena tuh habib yang kepengen dicintai, karena emang perintah Allah Ta'ala, qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddatah fil qurba. Rasul SAW bilang akrimul ulama, muliakan para. Udah kita niat khidmat sama habib, niat khidmat sama guru semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala yang memberikan keberkahan. Paham itu kira-kira? Gitu hadirin. Jadi kalau orang tauhidnya udah benar tuh, waduh, luar biasa dah. Makanya kan kadang-kadang kalau kita hadir majelis alim yang didoktrin di otak kita ini, masyarakat umat ini, khidmat itu biar berkah begini. Bagus Pak, nggak ada yang salah dari penyampaiannya, nggak ada, bagus benar. Cuman kita harus punya tuh rahasia kenapa Syekh Ali Baros najan orang belajar bisa jadi orang bermanfaat. Rahasianya apa? Yang kita tahu khidmat, tapi rahasia di balik itu apa? Tauhidnya tuh yang benar, hatinya yang bersih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hadirin, jangan baper begini namanya. Ya. Baper lagi. Tahu gue udah capek-capek, khidmat malah diginiin. Jangan. Ya. Ini cuman apa bahasa yang meluruskan lah gitu. Kasihan masalahnya kasihan. Capek-capek tapi nggak ada hasil kan percuma. Iya kan? Dia khidmat sama habib, ikhlas, misalnya tauhidnya benar. Atau misalnya dia khidmat sama habib cuma ikut-ikutan. Sama-sama khidmat kan? Bedanya di mana? Cibang masalah di niat. Cuman beda di niat doang tuh, fatal. Luar biasa kan? Mana hal sepele itu, masalah niat. Maka Allah Ta'ala bilang apa? Rasulullah SAW bilang, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak lihat pakaian, Allah nggak ngelihat ente punya murid banyak, Allah nggak lihat ente punya muka ganteng, punya nasab bagus. Enggak, Allah nggak lihat itu. Apa yang Allah lihat? Hati itu. Pusat perhatian Allah Ta'ala itu ada di dalam hati. Itu pusatnya itu. Makanya Allah Ta'ala bilang, sebagaimana dikutip dalam kitab Imam Al-Ghazali itu, bumi dan langit tidak bisa menampung Allah karena saking besarnya. Yang bisa menampung Allah cuman hati orang-orang yang beriman. Luar biasa ini hati. Idza soluhal jasadu kulluh. Hati kalau udah baik, semua amalan jasad semua baik. Tapi kalau hati udah buruk, nah kalas dan semua perilakunya udah pasti buruk. Makanya itu hadirin rahimakumullah, jadi sungguh mengenaskan gitu ya. Satu sisi kalau saya ngeliat gitu orang-orang yang menjaga alim ulama, ya Allah, ana udah sering nemuin orang-orang kayak gitu tuh. Wah, Allahu Akbar dah bahasanya. Top. Oh, assalamualaikum, anak.
ada anak pengen kemarin nih ini jam 10 malam dia OTW dari Bekasi ke rumah anak, dia OTW tuh jam 10 malam, jam 12. Luar biasa tuh hikmatnya sama anak tuh orang. Cuman ala kuliah dia sholat biasa aja, kayak ninggalin sholat tuh kayak Anda udah sering nasihatin sama dia, kita sholatnya begini. Tetap. Tuh, kalau kayak gitu siapa yang disalahin? Sedangkan dia, ya mohon maaf dah, udah tua tapi belum kawin. Udah gitu, apa? Dari orang tuanya nggak peduli, dari keluarganya nggak peduli, hidup sebatang kara, kerjaan yang tetap nggak ada, bahasanya dia makan aja nungguin dari orang. Apakah ini khidmat sama Habib yang dikatakan berkah? Ilok cibang makan lu sampai numpang sama orang, kagak ada usaha sendiri, bahasanya kan gitu, maaf gitu ya. Seharusnya kalau dikatakan berkah, wallahi dah, masya Allah, jangankan sebatas makan, dunia yang ikut sama dia. Itu yang tadi yang dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Alaq tuh, Iqra, baca diri kita, baca sekeliling kita, baca kondisi kita, bagaimana, ambil hikmahnya itu semua. Gitu. Ya udahlah, kita masuk langsung bahasan sini dah. Waduh. Nih kalau anak bahas di kalangan orang-orang yang sakit hatinya, bisa bilang sesat ngambil, percuma gua gini. Itu. Insya Allah ya, Ana minta maaf, minta ridho, bukan Ana maksud apa-apa, bukan. Ana semata-mata karena kasih sayang Ana terhadap umat gitu, terhadap antum-antum semua nih. Jangan sampai kayak gitu, jangan sampai. Bedanya cuma di masalah niat loh. Masalah niat, salah niat fatal loh deh. Jadi kita nuntut ilmu nih. Ana nuntut ilmu, niat Ana tujuannya untuk mencari dunia. Maka menuntut ilmu Ana hukumnya haram. Kenapa? Karena tujuan Ana menuntut ilmu untuk mencari dunia. Tapi kalau tujuan Ana untuk dakwah, untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri, menghilangkan kebodohan untuk orang lain, maka hukumnya wajib dan mendapatkan pahala sunnah juga. Karena berdakwah itu kan sunnah Nabi SAW. Ya tergantung masalah niat tuh. Luar biasa emang dah. Makanya para ulama itu mengatakan rubba amalin sagirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusawwiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang sepele besar di sisi Allah disebabkan niat. Antum mungkin bisa mengilustrasikan ya di benak kepala apa aja tuh hal-hal yang sepele, tapi karena niatnya baik, niatnya besar, pahalanya juga gede. Tapi betapa banyak amalan-amalan yang gede nilainya di sisi Allah nol. Gara-gara kenapa? Gara-gara niat. Bertaruh nyawa, mengorbankan tenaga pikiran untuk khidmat sama Habib dan guru. Gede nggak tuh? Tapi karena tauhid dia yang salah, mafi barokah, nggak dapat keberkahan. Kalau gitu mau disalahin siapa? Jangan disalahin gurunya, ya salah tuh orang. Jangan disalahin gurunya, jangan. Tetap kita mencari keberkahan, wasilah beliau tetap, cuman tetap hakikatnya yang kita yakini Allah yang memberikan keberkahan. Paham ya? Ala kulli hal. Sekarang kita masuk ke pembahasan apa-apa yang wajib sebelum salat. Bismillahirrahmanirrahim. Malladzi yalzamu qabla shalah, yaitu apa hal-hal yang wajib dilakukan sebelum salat. Alladzi yalzamu qabla shalah an-nazafah. Yang wajib dilakukan sebelum salat itu an-nazafah, bersih. Bersih itu. Bersih dari semua-muanya, dari ketika kita salat takbiratul ihram, hati kita sama orang, dari kedengkian, dari kebencian, dari hasad sama orang, hilangin. Makanya nih ada satu amalan yang paling mujarrab. Benar itu ana merasakannya, paling mujarrab.
setiap manusia di dalam hatinya kan pasti ada sifat iri dengki, itu pasti ada. Bener dong? Mungkin iri dengkinya faktornya banyak dah. Karena dunianya melebihi kita, atau bahasanya namanya lebih tinggi dari kita. Banyak faktor orang bisa hasut sama kita. Untuk menghilangkan sifat hasut, masya Allah, kita kalau istighfar astagfirullah, kayak nggak tahu kenapa kayak bersemayam nih sifat hasut dalam kita, kayak nggak hilang-hilang. Amalan paling mujarab kata para ulama, sebagaimana yang saya dapat dari guru saya, bilang begini: sholat sunnah 2 rakaat, lalu mendoakan yang baik-baik untuk orang yang kita dengkiin. Kita dengki sama siapa? Masih anu no, kita dengki sama dia. Dan kita sholat sunnah apa aja dah, Allahu Akbar 2 rakaat, habis salam kita doain, ya Allah semoga si fulan bin fulan, kita sebut namanya tuh orang yang kita dengkiin, panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia akhirat, angkat derajatnya di sisi engkau dan di sisi manusia, lancarkan urusannya, mudahkan rezekinya. Antum doain yang baik-baik untuk dia. Itu cara yang paling ampuh untuk menghilangkan sifat iri hati. Tuh. Kedengkian luar biasa. Karena kedengkian ini akan lahir yang namanya sifat hasad. Kalau sifat hasad akan lahir yang namanya sifat namimah, ghibah. Ngomongin deh. Orang kalau ada dengki gak demen. Kalau udah gak demen ngomongin. Si fulan bla 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 bla. Si fulan bla 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 bla. Tadi dia ngaji berjam-jam sama Habib, habis pahalanya cibang gara-gara itu. Allah, dahsyat. Hati itu sama ghibah tuh. Makanya dulu di zaman Nabi SAW tiba-tiba kecium bau bangkai. Jadi Nabi SAW sama para sahabatnya ini lagi ngumpul nih, kecium bau bangkai. Bau bangkai dari mana nih? Jarang-jarang ada bau bangkai. Kata Rasulullah, di sana ada sekelompok manusia yang sedang gibah, yang ngegibahin saudaranya. Lagi ngomongin saudaranya. Nah, dari hasil gibahannya dia muncullah aroma bangkai ini. Nah, sebagian ulama hikmah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan, kenapa di zaman sekarang udah gak kecium bangkai? Bahasanya gini, maaf dah, antum ke Bulog pagi-pagi kecium mau bangkai. Kalau antum tetap di situ kagak kecium. Iya enggak? Korban misalnya di sini deh, amis tuh, sampai puyeng. Mah tukang jagal main santai aja pengen ngerokok. Kenapa? Udah biasa, udah kebal hidungnya. Nah di zaman sekarang kenapa nggak kecium bangkai? Udah banyak orang-orang yang gibah gosip. Wah dahsyat tuh, jangan sampai dah punya sifat dengki sama orang. Jangan. Makanya anak minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh, meskipun anak belum sholat gitu ya, anak minta sama Allah Ta'ala agar setiap anak yang Allah Ta'ala anugerahkan untuk diri anak tuh dijaga hatinya sama Allah Ta'ala. Anak gak minta dia dijadikan orang yang punya ilmu. Misalkan saya kata Allah teh ngasih pilihan, ini anak lo mau dijadiin orang yang berilmu apa orang yang punya hati bersih? Anak bakalan pilih orang yang memiliki hati bersih. Yang penting itu mahal itu hati. Kalau dicek di sistem orang-orang Jepang misalnya, alat yang canggih, cibang segumpal daging kan ditonjok mejret, tapi sifatnya bisa lebih keras dari sebuah gunung. Dahsyat itu. Hati itu bahaya deh. Ya bersih itu. Jadi salah satu amalan paling mujarab untuk kita bisa menghilangkan sifat kedengkian kita terhadap orang muslim, sholat sunnah 2 rakaat, kita mendoakan yang baik-baik. Paham ya? Wal wudu, ya wudu nih. Skincare-nya umat Islam itu sebenarnya wudu sebenarnya. Ya. Orang bisa awet muda, ketahuan dia ahli ibadah atau enggak kalau orang punya
punya zauk dalam hatinya gitu ya, punya rasa tuh bisa ngebedain ini orang ahli ibadah, orang ahli ibadah. Ketahuan kayak beda gitu, pancaran wajahnya itu beda. Ini orang pernah begini nih, begini. Itu dari muka itu kelihatan tuh. Wudu. Makanya Nabi SAW mengenali umatnya nanti di akhirat, yaitu Ghurral Muhajjalin, orang-orang yang meratakan basuhan. Dari wudu dikenal tuh. Oh ini bercahaya di mukanya nih, oh ini umat gua nih. Yang dipanggil sama Nabi, yang kelihatan doang mukanya, yang kagak kelihatan mah berarti yang kagak dipanggil. Dalam arti apa? Emang gelap mukanya. Berwudu. Makanya Jenderal Sudirman dulu dalam riwayat kan katanya sakit ya. Yang aktif kalau nggak salah paru-paru cuma satu. Dingin kedinginan, panas kepanasan, bergerilya untuk melawan penjajah Belanda di saat itu. Lapar, jauh dari keluarga, bahkan dikhianatin, terus aman sampai mendapatkan kemerdekaan. Amalannya emang pakai jimat, wudu jimatnya. Batalnya itu cuma 2. Kalau nggak berhadas nyentuh bininya, itu batalnya cuma 2 udah. Selebihnya wudu terus. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman sama Nabi Allah Musa, "Ya Musa, in asabaka musibatun fala wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsak." Kalau ente tertimpa satu musibah wahai Musa, musibah secara fisik ya. Secara fisik nih, kalau kita tertimpa musibah dalam keadaan tidak berwudu, jangan salahin siapa-siapa, salahin diri ente. Makanya antum kalau bisa, kalau mau melakukan perjalanan yang jauh, ziarah atau mau kemana, silaturahmi, mungkin antum punya saudara di daerah-daerah di luar Pulau Jawa, Jawa Timur, wudu dalam perjalanan, wudu biar diberikan keselamatan. Karena diutus 2 malaikat kan buat ngamanin dia. Habib Bagir, Anda pernah dapat cerita Habib Bagir Al-Attas, itu beliau dalam satu mobil kecelakaan, semuanya meninggal illa Habib Bagir, kecuali Habib Bagir. Kenapa? Di saat itu beliau punya wudu, dahsyat air wudu. Terus Rasul bilang sama Sayyidina Ali, "Ya Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insan madama ala tuhrin walam yuhdith." Para malaikat senantiasa memintakan ampun kepada manusia selama manusia itu dalam keadaan berwudu. Jadi sepanjang antum punya wudu, tuh malaikat istighfar terus tuh buat antum tuh, astagfirullah, 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 sampai antum batal. Mau ngaji nih, ngaji. Punya wudu antum? Tapi itu saya nggak punya wudu, ya besok-besok kalau bisa wudu, bisa ada wudu. Gitu. Jadi luar biasa manfaat wudu. Wasatrul aurah, menutup aurat laki-laki dari apa tadi? Dengkul pusar ya. Sebenarnya sih dengkul ini gak wajib nih sebenarnya aslinya. Cuman ada kaidah fikih malah itu wajib dia tuh ya. Tidak sempurna kewajiban kecuali dengan dia hukumnya wajib juga. Asalnya gak wajib. Cuman karena ibaratnya nggak sempurna nih, maka ini dihukumi juga wajib. Contohnya kayak ada orang, Romana gue kalau habis makan kalau nggak ngerokok nggak wajib. Dalam peri kehidupan, undang-undang dunia, makan hukumnya wajib. Romana gue kalau habis makan, kalau nggak ngerokok berarti nggak sempurna makan gue, kewajiban gue tanpa adanya rokok, maka hukumnya rokok wajib juga, asalnya nggak wajib. Gitulah analisanya gitu. Satrul aurah, menutup aurat. Kalau perempuan semua-muanya kecuali wajah dan telapak. Pakai cadar juga ikhtilaf bainal ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan gak wajib. Cuman kalau Al-Walid Habib Umar lebih condong kepada pendapat yang gak wajib cadar. Kalau cadar ya masih wajar lah. Telapak tangan
Itu perempuan tuh semua anggota tubuhnya aurat. Ya ala kulli hal. Tapi kadang-kadang suka bingung anak malah laki-laki ya. Pakai pakaian celana pendek. Gitu. Mending kalau bening. Kalau budugan. Hah? Maksudnya itu ya Allah itu nongkrong sama aneh pakai celana pendek syuh. Maksudnya secara apa gimana ya? Pikiran jahat mah kalau perempuan begitu orang masih wow gitu kan. Ini laki-laki nih, saya pakai celana begitu, aduh, apa yang mau dipamerin coba? Nah, wastiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Kiblat itu arahnya arah matahari terbenam. Ya, kalau misalkan antum jalan-jalan ke Korea, yang di Indonesia aja belum semua ke Korea. Antum punya jalan-jalan ke misalnya duit ke Belanda misalnya, kagak ada masjid, ada cibang rumah, kita nggak tahu nentuin kiblat, udah arah matahari terbenam, arah yang sono, udah kita sholat. Wadukhulul wagat, masuknya waktu. Kalau sebelum waktunya jatuhnya dia jamak takdim. Misalkan asar ditarik ke johor, kan belum waktunya tapi jamak takdim. Ya, tentu ada syarat-syaratnya. Diperbolehkan jamak, diperbolehkan qosor gitu. Harus masuk waktu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, bisa diamalkan, berkah dunia dan akhirat, mendapatkan taufik, hidayah dan keistiqomahan, dan kita kelak berkumpul di surga Firdaus bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat dan keridhaannya, yang dengan rahmat dan keridhaannya itu hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal wa najjina min amali ahlid dhalal wa fi'lil juhal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Allahumma rasulna fahman nabiyyin wa hafzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa futu'alat bi jahdi sayyidil mursalin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka rahmatan tus'iduna biha fid dharain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam bashir an-nadir as-sirajul munir walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.